Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Afifah dengan NIM 210423317 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya mengambil mata kuliah Etika Administrasi Publik dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hana Selina SIP MA. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertemuan 5 dan 6. Yang pertama ada manfaat etika administrasi negara. Etika administrasi negara memiliki manfaat yang penting dalam proses administrasi negara. Berikut beberapa manfaat etika administrasi negara. Yang pertama, etika administrasi negara dapat digunakan sebagai pedoman, acuan, dan referensi bagi administrator negara dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya. Etika ini juga dapat digunakan sebagai standar penilaian perilaku dan tindakan administrasi negara. Yang kedua, etika administrasi negara dapat digunakan sebagai kontrol terhadap administrasi negara dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya. Etika ini juga dapat digunakan sebagai standar penilaian untuk melihat kebijakan secara baik atau buruk. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Etika administrasi negara dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik. Hal ini disebabkan karena etika administrasi negara dapat membentuk moral administrator publik agar senantiasa berupaya menjaga dirinya agar dapat terhindar dari perbuatan yang menyalahi aturan. Yang keempat ada meningkatkan integritas. Etika administrasi negara dapat meningkatkan integritas dalam pelayanan publik. Etika ini dapat menjadi penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi Yang keempat yaitu meningkatkan integritas. Etika administrasi negara dapat meningkatkan integritas dalam pelayanan publik. Etika ini dapat menjadi penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi dan membantu para aparatur publik untuk memiliki ilmu dan landasan pemahaman mengenai teori organisasi yang kuat. Yang kelima, meningkatkan tanggung jawab. Etika administrasi negara dapat meningkatkan tanggung jawab para aparatur publik dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Etika ini juga dapat membantu para aparatur publik untuk memiliki daya tanggap yang tinggi dan cepat menanggapi apa yang menjadi keluhan, masalah, dan aspirasi publik. Dengan demikian, etika administrasi negara memiliki manfaat yang penting dalam proses administrasi negara, seperti meningkatkan efisiensi, integritas, dan tanggung jawab para aparatur publik dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keterkaitan etika dan proses pembangunan. Etika dan proses pembangunan saling terkait karena etika adalah serangkaian nilai yang berkenaan dengan aturan formal ataupun non-formal, sedangkan pembangunan adalah sebagai rangkaian usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Etika dan proses pembangunan memiliki keterkaitan yang erat karena etika memainkan peran penting dalam membimbing bagaimana proses pembangunan dilakukan, apa yang dianggap sebagai tujuan yang berkelanjutan dan adil dalam pembangunan, serta bagaimana dampak dari pembangunan tersebut terhadap masyarakat dan lingkungan. Berikut beberapa keterkaitan antara etika dan proses pembangunan. Yang pertama, pembangunan yang berkelanjutan. Maksudnya, etika lingkungan yang terinternalisasi dalam diri manusia dapat menjadi basis pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat di masa depan. Yang kedua, pembangunan yang adil. Etika juga dapat menjadi pedoman dalam pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Pembangunan yang adil harus memperhatikan hak asasi manusia, kesetaraan, dan keadilan sosial. Yang ketiga ada pembangunan yang bertanggung jawab. Etika juga dapat menjadi pedoman dalam pembangunan yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Pembangunan yang bertanggung jawab harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan serta memperhatikan prinsip keberlanjutan. Yang keempat, etika melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Pembangunan yang etis melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan, sehingga masyarakat merasa memiliki dan mendukung proses pembangunan. Jadi, etika memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dan tindakan dalam proses pembangunan. Etika membantu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi
tetapi juga mempertimbangkan keadilan lingkungan dan dampak sosialnya. Oleh karena itu, integrasi etika dalam proses pembangunan sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua anggota masyarakat. Dalam membangun suatu negara, etika harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perilaku kerja organisasi publik. Teori perilaku organisasi atau The Behavior Theory of Organization adalah suatu teori yang memandang organisasi dari segi perilaku anggota organisasi. Teori ini berpendapat bahwa baik atau tidaknya, berhasil atau tidaknya organisasi mencapai sasaran yang telah ditetapkan sangat tergantung dari perilaku atau sikap kelakuan behavior dari para anggotanya. Dengan demikian, menurut teori ini, ada masalah utama yang dihadapi organisasi adalah bagaimana mengarahkan para anggota untuk berpikir, bersikap, bertingkah laku, atau berperilaku sebagai manusia organisasi yang baik. Bursanto 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perilaku dapat berupa sikap, tindakan, atau tingkah laku. Perilaku dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu perilaku formal, perilaku informal, dan perilaku non-formal. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama, orang, sumber daya manusia. Orang-orang di dalam organisasi, baik itu secara individu maupun kelompok, membentuk sebuah sistem sosial internal di dalam organisasi. Kelompok tersebut bisa dalam jumlah yang besar atau sedikit dan bisa formal maupun informal. Pada dasarnya, organisasi adalah kumpulan sekelompok orang yang menjadi satu sehingga membentuk sebuah organisasi. Maka, seorang manajer organisasi harus mampu untuk mengarahkan orang-orang dengan latar pendidikan, kemampuan, dan juga cara berpikir yang berbeda dengan baik dan benar. Yang kedua, struktur. Struktur di dalam organisasi berkaitan dengan sebuah sistem yang mengatur dan menghubungkan orang-orang yang ada di dalamnya. Struktur organisasi yang baik mampu membuat para pekerjanya berkoordinasi dengan baik atau satu sama lain, sehingga pekerjaan mereka terbagi secara adil dan sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Yang ketiga, teknologi. Penggunaan teknologi memberikan dampak yang besar kepada sebuah pekerjaan di perusahaan maupun organisasi. Yang keempat ada lingkungan. Sebuah organisasi atau perusahaan yang berdiri berasal dari sebuah sistem besar yang memiliki banyak elemen terlibat di dalamnya, seperti pemerintahan, keluarga, dan organisasi-organisasi lain. Semua organisasi berjalan karena adanya hubungan antara lingkungan internal dan juga eksternal. Karena sebuah organisasi tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan pihak-pihak lain dalam pengoperasiannya. Maka dari itu, segala perubahan yang terjadi pada lingkungan akan menyebabkan tuntutan kepada organisasi yang terlibat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan sanksi bagi pelanggar etika. Pelaksanaan sanksi bagi pelanggar etika dapat bervariasi tergantung pada konteks peraturan dan norma-norma yang berlaku dalam suatu organisasi atau masyarakat. Tujuan dari pemberian sanksi adalah untuk mendorong individu atau entitas yang melanggar etika agar bertanggung jawab atas tindakan mereka, memperbaiki perilaku mereka, dan memastikan bahwa norma etika tetap dijaga. Berikut beberapa contoh pelaksanaan sanksi bagi pelanggar etika. Yang pertama, peringatan lisan. Pada tingkat pertama pelanggaran etika, sanksi dapat berupa peringatan lisan. Ini biasanya dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk memahami kesalahan mereka dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perilaku tersebut. Yang kedua ada peringatan tertulis. Peringatan tertulis adalah langkah berikutnya setelah peringatan lisan. Dalam surat peringatan tertulis, pelanggar akan diberikan catatan tertulis yang mencatat pelanggaran etika yang telah dilakukan, konsekuensinya, dan instruksi untuk memperbaiki perilaku. Yang ketiga ada sanksi disiplin. Untuk pelanggaran etika yang lebih serius, sanksi disiplin seperti penurunan pangkat, pemecatan, atau sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan organisasi dapat diberlakukan. Sanksi disiplin bertujuan untuk menegakkan aturan dan norma etika secara tegas. Yang keempat ada denda atau penggantian kerugian. Dalam beberapa kasus, pelanggar etika mungkin harus membayar denda atau menggantikan kerugian yang telah ditimbulkan oleh tindakan mereka. Yang kelima, penalti profesional. Di beberapa profesi seperti kedokteran atau hukum, pelanggar etika dapat dikenakan sanksi profesional seperti
seperti pencabutan lisensi atau larangan praktik. Ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik yang tidak etis. Yang keenam ada boikot atau isolasi. Dalam konteks masyarakat atau organisasi yang lebih luas, pelanggar etika dapat dihadapkan pada isolasi atau boikot oleh anggota lainnya sebagai bentuk sanksi sosial. Ini dapat berdampak pada reputasi dan hubungan mereka dengan orang lain. Selanjutnya ada sanksi sosial. Selain itu, pelanggar etika juga dapat mengalami sanksi sosial seperti kehilangan dukungan teman, keluarga, atau komunitas, serta berpotensi dikecam oleh media atau opini publik. Penting untuk diingat bahwa pelaksanaan sanksi haruslah adil dan sesuai dengan tingkat pelanggaran etika yang dilakukan. Selain itu, proses penegakan etika yang transparan dan prosedur banding yang adil juga penting untuk memastikan bahwa sanksi yang diberlakukan merupakan respon yang tepat terhadap pelanggaran etika yang terjadi. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.